Dengar Ibu. Dengar Ibu. Saya dengar Ibu, Ya, selamat sudah siang. terlihat. Slide-nya sudah terlihat ya. Terlihat Ibu. Udah, Sudah Ibu. Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini topik kita, saya akan ada, mungkin sebelum kita mulai topiknya, saya akan ada 3 pertemuan dengan Anda untuk kuliah jaminan mutu. Mohon maaf hari ini karena saya ada beberapa kegiatan online dan di Bukit. Jadi em, kita kuliahnya online ya untuk hari ini. Mudah-mudahan hari Jumat ya jadwal selanjutnya. Jumat Anda kuliahnya online atau offline di Denpasar? Untuk saat ini masih ada online sih Bu, karena ada Dies Natalis juga, jadi tergantung dosen juga katanya. Oh iya betul, betul. Kita ada kegiatan Dies Natalis. Mungkin nanti disesuaikan ya kalau em, em, ada kegiatan hari itu mungkin dia kegiatannya di Bukit. Nanti saya akan menyesuaikan dengan Anda. Kalau mungkin online ya sudah enggak apa-apa kita online. Kemudian jadwal selanjutnya kapan, Denan? Jadwal selanjutnya itu ada di hari Jumat tanggal 26 dan juga di hari Selasa tanggal 30. Selasa, oke, ya. Oke, sejauh ini kita kita stick kita ikuti sesuai jadwal ya. Kita schedule kuliahnya sesuai jadwal. In case misalnya tidak memungkinkan offline hari Jumat atau hari Selasa, karena ada beberapa rangkaian kegiatan Dies Natalis dan sebagainya, kita bisa online. Ya, nanti tergantung situasi. Saya mengikuti situasinya. Kemudian OASE sudah dibukakan ya. Anda sudah join OASE untuk kuliah ini? Sudah Ibu. Oke, karena saya akan memberikan tugas hari ini untuk Anda kumpulkan. eh, Oke, seminggu gitu ya, sampai Selasa depan maksimal. Nah, itu Anda lakukan pengumpulan tugas dan sebagainya lewat OASE. Jadi seperti biasa kalau Anda kuliah dengan saya. Jadi semuanya lewat OASE. Am, Kemudian untuk ujian bagaimana? Apakah apakah sudah diatur kapan ujiannya atau bagaimana? Kalau berdasarkan Bapak Eka, ujiannya tergantung dosennya Ibu. Ada yang hanya memberikan tugas saja dan tergantung dari dosennya juga. Oke. Saya akan memberikan Anda ujian. Em, nah, kita lakukan lewat OASE ya. Jadi Anda tidak 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 kita tidak ribet mencari waktu. Nah, untuk itu kira-kira kapan Anda mau ujiannya? Kalau bisa, jangan terlalu lama jedanya dari selesai kita kuliah. Kan kalau tidak diatur artinya kapan jadwal UTS dan UAS-nya kita lakukan ujiannya untuk materi saya itu langsung setelah materi selesai. Mungkin seminggu setelah materi selesai atau waktu yang Anda prefer. Baik Bagaimana? Ibu. Mhm. Boleh Ibu nanti saya konsultasikan kepada teman-teman untuk mencari hari ujiannya. Oke, ya, silahkan Anda set. Ya, nanti tolong segera info ke saya. Mungkin paling tidak minggu depan di akhir pertemuan kita, Anda udah kasih saya kepastian waktu kapan mau ujiannya. Boleh Sabtu atau Minggu, terserah Anda waktunya karena lebih fleksibel karena semua akan saya berikan lewat WhatsApp. Baik Ibu. Ya, oke. Untuk struktur kuliahnya sudah ya dari apa jadwal kemudian rencana ujian, tinggal menunggu konfirmasi dari kalian semua ya. Iya benar Ibu. Ya, baik. Kita masuk ke topik hari ini adalah pengujian bahan baku, pengenalan mutu. eh, Subtopiknya adalah pengujian bahan baku dan produk antara. Kita akan flashback sedikit, overview sedikit mengenai pengendalian mutu apa atau pengendalian kualitas, kemudian masuk ke pengujian bahan baku, kemudian masuk ke pengujian produk antara. Nah, nanti tugas kelompok yang saya berikan itu akan berkaitan dengan pengujian produk antara.
Pembagian kelompoknya nanti saya minta tolong kormanya untuk membantu membagi kelompok sesuai dengan NIM ya. Jadi satu kelompok isinya anggotanya beranggotakan 6 orang. 6 orang mahasiswa silahkan diatur sesuai NIM-nya. Nah, sistem mutu di industri farmasi, pengendalian mutu atau kualitas itu sebenarnya apa sih? Itu adalah aktivitas pengendalian proses yang mengukur ciri-ciri kualitas produk ya, membandingkan dengan spesifikasi atau persyaratan dan mengambil tindakan penyehatan atau tindakan koreksi yang sesuai apabila misalnya ditemukan ada penyimpangan atau perbedaan antara karakteristik spesifikasi yang yang sebenarnya yang faktual dengan spesifikasi yang ditargetkan atau diinginkan sesuai standar. Nah, kalau kita bicara di sini, kita berbicara aktivitas pengenalan proses ini adalah tujuannya untuk mempertahankan mutu produk atau menjaga kualitas produk. Kualitas itu apa sih? Kalau secara awam kita dari perspektif konsumen kita sebut produk itu berkualitas. Kalau produk itu gimana? Anda sebut misalnya Anda beli mungkin yang cewek-cewek beli eh, apa misalnya sunscreen. Anda sebut oh ini produknya berkualitas. Nah, Anda menyebut produk itu berkualitas dari perspektif sebagai konsumen itu berdasarkan apa? Ada yang mau memberi komentar? Oke, Pepita, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak, Bu. Suaranya kecil, Pepita. Sebentar, Bu. Apakah sudah terdengar ya, Bu? Oke, sudah. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Pepita dengan NIM akhir 59. Kalau misalnya saya sendiri sebagai konsumen dan misalnya belanja sunscreen gitu, saya bakal bilang kalau misalnya produk ya berkualitas tuh kalau misalnya sesuai dengan kriteria yang yang saya inginkan dan kalau misalnya dia disesuaikan dengan dia diiklaninnya tuh gimana. Misal ada sunscreen merek A, dia dibilang itu bisa menghasilkan finish yang skin like gitu ya. Habis itu ringan, tidak menghasilkan white cast dan juga mungkin terkadang juga disertai uji klinis gitu ya. Sekarang kan udah banyak ya sunscreen yang disertain uji klinis kalau misalnya dia beneran bisa ngeblok UV berapa persen atau enggak, SPF-nya itu berapa, bener gak 50 ke atas. Menurut saya kalau misalnya saya sebagai konsumen yang awam yang nggak ngerti tentang kayak kimia-kimiaan, saya bakal ngelihat kayak gitu sih Bu, kalau misalnya dari saya misalnya lagi belanja sunscreen. Oke, berarti kalau disimpulkan sesuai dengan ekspektasinya konsumen atau tidak gitu ya? Iya Ibu. Oke, kalau dibandingkan lagi, kalau misalnya diiklankan, nah itu juga ya, karena kan konsumen itu tidak bisa mengecek apa misalnya diklaim di iklannya atau di kemasannya SPF 50 gitu. Konsumen kan nggak bisa ngecek apa benar itu 50 atau tidak gitu kan. Nah, tapi yang di asumsi atau perspektif kualitas bagi konsumen itu dia sesuai dengan ekspektasinya atau tidak gitu kan. Nah, kalau dari aspek produsen kira-kira bagaimana? Yang kita sebut dengan kalau kita produsen nih, kita nanti Anda bekerja di industri farmasi yang Anda memproduksi kosmetik kah atau sorry, yang Anda memproduksi misalnya obat A, obat B dan sebagainya. Nah, kalau Anda bisa bilang ini sediaan ini sudah memenuhi kualitas atau standar mutu yang ditargetkan gitu. Ini sudah berkualitas. Nah, anda bisa menyebutkan produk itu sudah memenuhi kualitas atau itu dari perspektif apa? Berdasarkan apa? Anda bisa bilang, oh ini berkualitas, ini tidak gitu. Radit, Radit, silakan. Baik, baik Ibu mohon izin menjawab sebelumnya perkenalkan nama saya Raditya. Jadi dari yang saya pahami kalau untuk dari perspektif produsen itu sendiri, bagaimana produsen mengatakan bahwa produk sediaannya itu berkualitas, itu yang terutama dari produsen bisa melihat dari keamanan produk yang dia produksi pada saat sudah beredar di pasaran Ibu. Jadi dari berbagai nanti
informasi-informasi dari masyarakat itu bahwa apakah ada keluhan-keluhan mengenai efek yang ditimbulkan dari sediaannya, misalnya kosmetik seperti itu, apakah ada efek samping yang ditimbulkan atau efek berbahaya yang ditimbulkan atau bagaimana sesuai dengan standar yang sudah produsen itu siapkan. Kemudian yang kedua dari segi manfaatnya juga bisa dilihat Ibu. Misalkan seperti yang dikatakan Pepita tadi, misal suatu sediaan kosmetika memiliki klaim dapat membantu untuk mencerahkan kulit wajah atau melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Itu bisa dilihat dari nanti bagaimana terkait dengan respon masyarakat Ibu, terkait dengan apakah benar masyarakat atau konsumen itu mendapatkan manfaat yang dijanjikan oleh industri atau produsen tersebut sesuai dengan klaim yang tertera pada labelnya. Kurang lebih seperti itu Ibu dari saya. Mohon koreksinya kalau ada yang salah Ibu. Oke, terima kasih Raditya dan Pepita tadi ya untuk komen-komennya. Oke, tadi yang disampaikan Raditya itu adalah dari aspek produsen kalau kita lihat pasca produksinya kan gitu ya. Dari setelah dimasuk ke market atau setelah masuk ke market dan dipakai konsumen. Jadi itu masuk ke post marketingnya ya kan setelah diproduksi. Artinya keluar dari pabrik sampai bisa masuk market itu kan artinya produk itu sudah lolos QC. Ya kan? Ya, berarti eh, dari aspek produsen salah satu mekanisme untuk melihat apakah ini memang benar berkualitas setelah dia dilempar ke pasar, produk ini masuk ke pasar, dilihat hasil misalnya survei post marketingnya ternyata sesuai dengan ekspektasi konsumen itu salah satunya. Tetapi sebelum masuk ke post marketing kan produk ini nih harus lolos QC nih. Berarti untuk bisa lolos QC artinya produk itu selama diproduksi kemudian sampai menghasilkan produk antara produk ruahan sampai produk jadi itu memenuhi spesifikasi atau parameter pengujian yang dipersyaratkan untuk produk tersebut gitu. Untuk produksi produk tersebut. Kalau misalnya bentuknya sediaan tablet misalnya berarti semua proses kontrol yang dilakukan dari mulai bahan baku sampai produk itu diolah melalui proses manufacturing sampai menghasilkan produk jadi itu memenuhi spesifikasi atau persyaratan yang dipersyaratkan atau standar untuk produk tersebut. Sampai saat itu berarti produk jadi ini sudah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh produsen gitu kan. Nah, kemudian kemanfaatannya kita lihat setelah post marketing tadi seperti dijelaskan dari komentarnya Radit tadi. Jadi aspek kualitasnya adalah kalau kita mau menghasilkan produk yang berkualitas, berarti kita harus aware dengan semua proses pengolahan, mulai dari pengadaan ya, dan mulai dari procurement bahan baku sampai melewati proses manufacturing sampai menghasilkan produk jadi. Nah, semua proses itu harus terkontrol. Jika semua proses sudah terkontrol, sudah dikendalikan eh, oleh si industri farmasi ini, maka kita akan mendapatkan produk yang memenuhi standar atau kualitas yang ditetapkan gitu. Jadi filosofisnya tuh seperti itu. Kalau kita bicara tentang sistem mutu atau kualitas di industri farmasi. Nah, aspek apa saja dalam sistem mutu di industri farmasi? Sebenarnya dari penjelasan tadi kan Anda kalau lihat kan itu dari hulunya ya, dari bahan bakunya. Bahan baku yang dipakai untuk memproduksi produk tersebut harus memenuhi standar kualitas bahan baku ya. Kalau bahan bakunya misalnya dibeli dari pihak luar ya, kebanyakan kan seperti itu industri farmasi. Jadi bahan bakunya misalnya mau buat tablet paracetamol ya paracetamolnya beli dari supplier bahan baku misalnya entahkah itu dari apa supplier dalam negeri atau itu import misalnya dari India, dari Cina. Nah, kita melihat salah satunya ya kualitas bahan baku yang diproduksi oleh si produsen bahan bakunya itu adalah salah satunya dari COA-nya. Apakah sebagai industri farmasi biasa langsung kita percaya begitu saja lah? Bukannya tidak percaya ya, langsung menerima semua yang informasi yang diberikan oleh produsen itu tanpa melakukan pengecekan ulang? Tidak. Biasanya industri farmasi itu akan mengecek ulang setiap bahan baku yang dipesan
dari luar, setelah bahan baku itu diterima, tidak ujuk-ujuk langsung itu lolos QC, tidak. Biasanya akan dicek dulu kesesuaian antara yang dipesan, ya, antara pemesanannya dengan barang yang datang apakah sudah sesuai. Nah, sampai proses itu dilakukan, em, biasanya di industri farmasi bahan baku itu ditaruh di gudang penerimaan bahan baku, kemudian di karantin dulu, di karantina dulu. Kemudian diambil samplingnya oleh bagian QC. Kalau di industri farmasi kan Anda tahu struktur organisasinya, ada yang punya R&D, bagian R&D di perusahaan itu ada yang industri farmasi yang mungkin tidak punya bagian R&D. Nah, kalau bagian R&D itu khusus untuk bagian research and development, pengembangan produk dan sebagainya. Kemudian ada QC, QA. Nah, dua bagian ini merupakan bagian dari sistem mutu di industri farmasi. Kemudian bagian pengadaan, procurement, itu yang bertanggung jawab pada pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan sebagainya. Kemudian QC ini yang bertanggung jawab untuk memeriksa apakah si bahan baku yang datang ini sudah memenuhi spesifikasi yang diinginkan atau ditetapkan oleh industri farmasi tersebut. Jadi lakukan sampling dan sebagainya untuk pengujian bahan baku. Apabila sudah sesuai, maka keluar dari karantina dan biasanya diberi label release gitu. Tergantung industri farmasinya. Ada yang misalnya memakai label tertentu. Kalau karantin warna kuning misalnya. Kalau udah lolos QC, kemudian diberi label hijau dan dipindahkan ke ruang atau ke bagian untuk apa bahan baku yang siap untuk digunakan proses selanjutnya. Seperti itu. Jadi mulai dari aspek hulunya ya sumber bahan baku dan sebagainya itu merupakan bagian penting dalam sistem mutu di industri farmasi, kemudian desain produknya, kemudian pengendalian proses produksinya setelah bahan baku itu lolos QC, kemudian masuk ke proses produksi dan sebagainya. Kemudian in process control ya selama proses produksi itu dilakukan. Kemudian aspek manajemen risiko, validasi metode analisis yang dipakai untuk proses quality control, misalnya penetapan kadar em, senyawa tertentu ya, tergantung dari bahan baku produknya. Kemudian pelaporan efek samping. Nah, ini biasanya masuk ke post marketing tadi ya, post marketing surveillance. Nah, semua aspek ini merupakan aspek yang harus menjadi perhatian dari industri farmasi dalam sistem mutu di industri farmasi untuk menjamin apa? Untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu memenuhi persyaratan, baik khasiatnya atau efikasinya, keamanannya maupun kualitinya atau mutunya. Nah, semua proses ini, aspek ini dikelola oleh sistem manajemen mutu yang ada di industri farmasi. Ini adalah totalitas semua pengaturan yang dibuat mencakup semua aspek, baik secara individual maupun kolektif, yang tujuannya adalah memastikan bahwa obat yang diproduksi oleh industri farmasi itu memiliki mutu sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, kalau kita lihat dua bidang atau dua bagian utama di industri farmasi yang memegang peranan penting dalam sistem jaminan mutu ya, pengendalian mutu di industri farmasi itu ada dua. Yang pertama adalah bagian QC atau kontrol kualitasnya, yang kedua adalah bagian quality assurance-nya atau QA-nya. Jadi mungkin nanti kalau Anda PKPA di industri farmasi, Anda akan lihat ada bagian QA-nya, ada bagian QC-nya yang punya tupoksi atau job description masing-masing. Apa bedanya kalau QC atau kontrol kualitas itu lebih pada eh, porsi pekerjaannya atau tupoksinya itu lebih pada pemeriksaan dan pengujian produk farmasi, baik di proses IPC atau in process controlnya maupun pemeriksaan atau pengujian produk akhir gitu ya, secara sistematis pada berbagai atau pada setiap tahap produksi untuk mengidentifikasi dan atau memperbaiki cacat atau bila ada variasi atau penyimpangan. Sedangkan kalau quality assurance atau QA itu lebih pada pembentukan dan pemeliharaan sistem proses, dokumentasi, pembuatan standar ya. Nah, itu tugas-tugasnya QA yang membuat itu. Tapi pengujiannya itu dilakukan oleh QC. Nah, yang tugasnya membuat standar yang kuat untuk mencegah atau
sebagai tindakan preventif ya untuk mitigasi masalah kualitas di awal. Nah, itu tugasnya QA. Jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi, pembuatan standar, SOP. Nah, itu pekerjaannya QA. Tidak hanya mencakup kualitas produk, tetapi juga keseluruhan kualitas proses produksi dan distribusi farmasi. Nah, ini adalah ruang lingkup pekerjaannya QA. Kalau QC lebih pada fokusnya adalah pada pemeriksaan, pengujian pada setiap tahapan. Misalnya IPC control yang melakukan siapa QC, tapi menyediakan dokumen SOP-nya dan sebagainya itu dokumentasinya itu semua adalah QA gitu. QC-nya lebih ke pengujiannya. Keseluruhan sistem mutu ini memastikan keamanan, khasiat, dan konsistensi produk, membantu mengurangi resiko penarikan kembali produk, kejadian buruk atau akibat hukum. Karena kalau Anda tahu kalau misalnya ada withdrawal, produk withdrawal itu kan itu kan satu kerugian untuk industrinya. Kos produksi sudah keluar dengan segala kos-kos tambahannya, tetapi karena misalnya QC atau QA-nya miss ya, ada yang seharusnya tidak lolos tetapi ternyata lolos gitu ya. Nah, itu kan menyebabkan potensi penarikan produk. Sehingga kalau eh, QC QA sudah bekerja dengan baik ya dan memenuhi sesuai dengan hasil memenuhi sesuai standar yang ditetapkan, maka resiko yang nomor 2 ini bisa dikurangi atau diminimalkan. Kemudian meningkatkan reputasi perusahaan farmasi dalam hal keandalan dan integritas. Jadi jaminan mutu, pengendalian mutu ini penting bagi industri farmasi untuk alasan-alasan ini ya. Nah, kalau kita bicara bahan baku obat kan zat aktifnya ya harus memenuhi aspek aman, berkhasiat, bermutu. Nah, kita taunya bagaimana spesifikasi bahan baku ya dari Certificate of Analysis-nya COA dari tempat di mana kita membeli bahan baku tersebut. Nah, itu seperti saya jelaskan tadi itu kan kita mesti cek secara berkala ya di sampling gitu. Misalnya beli 10 can atau 10 packs zat aktif atau bahan baku gitu. Kemudian itu tidak langsung kita langsung bisa pakai untuk produksi, tetapi harus dikarantin dulu, dicek dulu oleh si bagian QC-nya tadi, diuji dulu apakah sudah benar sesuai dengan parameter yang diklaim oleh penghasilnya berdasarkan COA. Kalau sudah baru kita lanjutkan untuk bisa gunakan untuk proses manufaktur. Demikian pula untuk bahan tambahan atau farmaseutiknya ya. Secara keseluruhan bahan tambahan atau farmaseutik itu kan harus memiliki sifat aman, tidak berlebihan, tidak mengurangi ketersediaan hayati dan efek terapi obat, tidak mengganggu dalam pengujian dan penetapan kadar obat dan harus bermutu. Nah, semuanya harus dicek oleh bagian QC untuk bisa kalau sudah lolos baru digunakan dalam proses manufaktur menghasilkan produk farmasi yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Jadi ini 3 kuncinya. Semua produk yang dihasilkan itu harus memenuhi aspek aman, khasiat, dan mutu. Nah, bahan baku obat, bahan utama yang berkhasiat dalam sediaan obat bisa dipakai sebagai bahan baku obat tunggal atau dalam beberapa sediaan mungkin itu dicampur dengan dicampur dengan bahan berkhasiat lainnya ya. Jadi tidak digunakan secara tunggal. Harus diuji dahulu dan memenuhi persyaratan farmakope di Indonesia. Kalau kita di Indonesia kan pakai farmakope Indonesia standarnya, kecuali dalam hal-hal tertentu kalau tidak ada di Farmakope Indonesia, kita bisa merefer ke misalnya British Pharmacope dan sebagainya. Dibuat oleh pabrik bahan baku atau pabrik farmasi bisa PMA yang penanaman modal asing, perusahaan dengan penanaman modal asing, atau PMDN ya. Pabrik farmasi memenuhi syarat CPOB dan mengeluarkan Certificate of Analysis atau COE. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk menilai apakah benar klaim standar atau kualitas mutu dari bahan baku itu sudah sesuai belum dengan Certificate of Analysis yang dikeluarkan oleh pabrik bahan baku atau pabrik farmasi penghasil bahan baku tersebut.
Nah, sumbernya bisa macam-macam bahan baku itu ya, bisa dari sintesis misalnya oleh pabrik pabrik penghasil bahan bakunya bisa disintesis atau dihasilkan secara em, apa namanya ya, melibatkan proses melibatkan organisme atau mikroorganisme misalnya untuk menghasilkan senyawa tersebut atau dilakukan dengan sintesis, terus semua proses dilakukan dengan em, kimia melalui tahapan apa, reaksi kimia atau semisintesis. Ada yang sebagian proses misalnya di isolasi misalnya dengan dari bahan alam, kemudian proses selanjutnya setelah dapat prekursornya atau didapatkan ya prekursornya, kemudian baru dilakukan reaksi sintesis dan sebagainya atau melibatkan mikroorganisme misalnya untuk hasilnya. Jadi bisa sumbernya itu bisa dari sintesis, semisintesis ya, atau pure dari natural product itu juga bisa apabila hasilnya dari natural product itu termasuk misalnya dengan kultur mikroorganisme ya. Jadi beberapa mikroorganisme bisa dipakai sebagai penghasil bahan baku obat setelah misalnya karena yieldnya lebih banyak misalnya bisa bila menggunakan mikroorganisme sebagai produser ya, sebagai penghasil. Biasanya yang kalau kita pakai mikroorganisme yang dipakai sebagai produser atau penghasil bahan baku obat itu adalah yang genetically modified biasanya. Ya, jadi secara genetik sudah dimodifikasi sehingga gen-gen yang berperanan dalam biosintesis senyawa itu saja yang teraktivasi secara dominan seperti itu. Jadi itu bentuk-bentuk sumber penghasil bahan baku obat. Nah, apa itu bahan baku obat atau active pharmaceutical ingredient? Kalau kita lihat dari uh, WHO Technical Report-nya nomor 961, Anda akan lihat definisinya seperti ini ya. Setiap zat atau kombinasi zat yang digunakan dalam farmasi untuk menjadi produk jadi atau finished pharmaceutical product FPP dimaksudkan untuk memberikan aktivitas farmakologis atau sebaliknya atau efek langsung dalam diagnosis, penyembuhan, mitigasi, pengobatan atau pencegahan penyakit dan atau memiliki efek langsung dalam memulihkan, memperbaiki atau modifikasi fungsi fisiologis pada manusia. Nah, itulah yang disebut dengan bahan baku obat. Nah, acuan untuk pengujian mutu ya, untuk pengujian bahan baku obat eh, basically, acuan pengujian bahan baku standar yang kita pakai adalah mengacu ke Farmakope Indonesia. Ya, nanti kalau Anda UKAI, Anda um, analisis bahan baku obat, acuan utama yang kita pakai akan Farmakope Indonesia. Kecuali itu tidak ada di Farmakope Indonesia, maka kita bisa merefer ke Farmakope yang lain, misalnya British Farmakope, USP ya, United States Pharmacopeia, kemudian Japan Pharmacopeia dan lain-lain. Jadi di mana proses pengujian atau acuan untuk pengujian eh, bahan baku obat itu diuraikan. Jadi kita bisa merefer salah satu farmakope tersebut. Nah, bahan baku yang dibuat dengan teknologi modern biasanya sudah memiliki kemurnian tinggi, kemudian dan itu sudah diakui secara internasional. Nah, itu bisa kita pakai sebagai baku pembanding secara internasional. Nah, jadi untuk kalau Anda melakukan pengujian atau analisis, contohnya satu aja, analisis kadar ya, penetapan kadar, let's say paracetamol. Berarti kan untuk bisa menetapkan kadar paracetamol bahan baku obat Anda itu Anda kan harus memiliki baku pembanding kan. Kalau Anda nggak punya baku pembanding kan Anda nggak bisa tetapkan kadarnya. Nah, derajat atau grade kemurnian bahan obat yang Anda bisa gunakan sebagai baku pembanding itu kualitasnya bisa kita lihat ada 4 kategori. Ada yang kualitas baku pembanding, kemudian kualitas analisis, kualitas farmasi, dan kualitas teknis. Kita lihat contohnya. Ini contohnya misalnya amoksisilin trihidrat. Kalau Anda lihat amoksisilin trihidrat, nah kalau kita search aja misalnya di
Ini saya pakai dia nah ya, sigma misalnya kita mau beli nih baku pembanding untuk penetapan kadar amoksisilin. Nah, kita cari nih yang kita beli apa gitu. Kita bisa lihat di sigma misalnya amoksisilin trihidrat strukturnya ini, kemudian case number-nya ini, molecular weight-nya ini. Kemudian Anda bisa lihat di description-nya untuk melihat grade atau kualitas dari bahan baku pembanding itu ya. Misalnya amoksisilin trihidrat, EP European Pharmacopoeia Reference Standard. Ada yang BP ya, amoksisilin trihidrat British Pharmacopoeia Reference Standard. Ada yang analytical standard. Jadi standar analitik ya kualitasnya berarti kualitas yang analisis. Kemudian ada yang pharmaceutical secondary standard. Jadi certified reference material. Jadi ini bisa digunakan sebagai standar sekunder. Nah, kalau kita mau beli yang mana? Anda biasanya akan ada perbedaan harga. Misalnya European Pharmacopoeia atau yang British Pharmacopoeia itu harganya mungkin lebih mahal daripada yang analytical standard. Nah, apapun jenis reference standard yang Anda gunakan, Anda harus state itu, Anda harus nyatakan itu di prosedur pengujian bahan baku. Untuk penetapan kadar bahan baku ini, amoksisilin ini misalnya digunakan standar apa, amoksisilin, EP, reference standar dan sebagainya. Itu harus dijelaskan sehingga misalnya ada perbedaan hasil pada uji oleh laboratorium independen, misalnya menguji kembali dengan standar yang berbeda. Nah, ada sedikit deviasi itu bisa menjadi catatan ya. Kalau Anda sudah melakukannya, sudah ada dokumentasinya. Karena pada prinsipnya kalau kita bekerja di industri farmasi itu semua proses itu kan harus terdokumentasi. Ya, jadi itu ada catatannya bahwa Anda sudah dilakukan pengujian dengan reference standarnya apa gitu. Bila ada deviasi dengan sedikit deviasi atau mungkin agak jauh deviasinya dengan hasil yang dilakukan oleh laboratorium independen misalnya, itu Anda bisa pertanggungjawabkan. Gitu. Itulah tugas bagian QC ya, kalau kita di industri farmasi. Nah, baku pembanding itu perlu diperhatikan aspek penyimpanannya, jadi disimpan dalam wadah bersumbat asli, terlindung dari udara lembab dan sumber panas. Apabila diperlukan kondisi penyimpanan khusus, maka petunjuk penyimpanan itu harus tercantum dalam etiketnya. Kemudian tidak boleh digunakan untuk obat, karena kalau kita beli standar, ya itu hanya boleh dipakai sebagai baku pembanding saja atau standar. Tidak boleh dipakai untuk proses manufacturing gitu. Jadi baku pembanding itu hanya boleh dipakai untuk menganalisis sebagai pembanding untuk bahan baku yang digunakan dalam proses manufacturing. Jadi tidak boleh dipakai untuk obat. Dan kalau itu dipakai untuk obat rugi juga karena baku pembanding itu harganya jauh lebih mahal daripada bahan baku obat. Umumnya seperti itu ya. Pasti lebih jauh harganya karena purity-nya kemudian aspek-aspek spesifikasi atau parameter yang harus dipenuhi itu sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bahan baku obat. Kemudian penimbangan teliti dan seksama apabila ada perbedaan dengan monografi, maka petunjuk dari etiket baku pembanding yang harus diikuti. Bila tidak tercantum kandungan atau potensi dalam etiketnya, maka itu dianggap sebagai 100%. Itu untuk baku pembanding ya. Kemudian baku pembanding kalau kita mengacu ke Farmakopeia Indonesia dibuat dan diedarkan di bawah wewenang Badan POM ya, memenuhi hasil pengujian minimal oleh 3 laboratorium yang diakui dan ditunjuk oleh pemerintah dan dilakukan secara independen antara lain oleh labnya BPOM, lab di perguruan tinggi misalnya, atau lab di industri, bisa industri farmasi, atau lab di lembaga penelitian lainnya. Nah, itu baru bisa kita sebut kalau hasil pengujiannya minimal oleh 3 lab ini sudah tidak ada deviasi ya, atau deviasinya dalam kriteria yang masih bisa diterima, maka itu baru boleh kita sebut sebagai baku pembanding. Nah, untuk pengujian bahan baku obat, apa saja yang kita lihat? Pertama,
kita lihat COA-nya. Apa nama bahan bakunya? Nama kimianya apa? Kalau itu bahan baku obat kimia misalnya. Nama trivialnya apa? Selain nama kimia, nama trivialnya disebutkan enggak? Itu apa? Rumus molekulnya seperti apa? Struktur kimianya seperti apa? Bobot molekul dan kadar atau batas kadarnya berapa? Misalnya 99,5 sampai 99,9% gitu. Jadi pada pengujian atau 95 sampai 99%. Jadi pada artinya pada pengujian atau kontrol kualitas nanti dengan kita analisis kadarnya, hasil pengujiannya itu harus ada di rentang batas itu. Nah, baru itu namanya sesuai ya, sesuai dengan apa yang diklaim dalam COA. Kemudian pemeriannya misalnya serbuk warna putih, hablur, bla bla bla. Nah, itu masuk pemeriannya. Kemudian kelarutannya bagaimana? Sukar larut, mudah larut, dan sebagainya. Kemudian baku pembanding. Jadi kalau kita mau analisis bahan baku obat itu, baku pembandingnya apa? Misalnya kalau amoksisilin, apakah amoksisilin trihidrat yang menjadi baku pembandingnya atau amoksisilin yang lain gitu. Ya, derivat amoksisilin yang lain. Jadi paling tidak itu dijelaskan di COE. Kemudian identifikasi secara kimia, spektrum UV-Vis, spektra IR. Nah, bila ada ya, jadi kadang-kadang itu hanya satu jenis identifikasi yang dimunculkan. Misalnya spektrum UV, berarti kalau kita melakukan eh, pengujian kembali terhadap bahan baku atau kontrol kualitas terhadap bahan baku itu kita mesti melakukannya eh, inline dengan apa yang dipakai atau diterangkan dalam COE-nya. Kemudian jarak lebur atau titik lebur, kadar air, sisa pemijaran, cemaran, misalnya arsen, logam berat, atau senyawa organik apapun itu, ya ada potensinya atau tidak, ada cemaran atau tidak, dan berapa jumlahnya. Kemudian penetapan kadar dilakukan dengan cara apa, dan apakah menggunakan instrumen atau dengan cara konvensional. Misalnya kalau pakai instrumen disebutkan apakah pakai spektroskopi UV misalnya. Kadang dituliskan dengan UV gitu. Itu artinya spektroskopi UV. Atau dengan cara konvensional, misalnya dengan titrasi, volumetri, dan sebagainya. Kemudian wadah dan penyimpanannya seperti apa. Nah, saya berikan Anda salah satu contoh, misalnya COE bahan baku, bisa bahan baku untuk obat sintetik ya, misalnya paracetamol dan sebagainya, atau bisa misalnya kalau memproduksi obat tradisional, bahan bakunya berarti kan ekstrak ya. Nah, saya tampilkan satu contoh kalau misalnya ekstrak. Em, Kalau misalnya ekstrak, kita akan lihat contohnya ini. Saya pakai contoh ginseng misalnya. Nah, ini salah satu contohnya COA ya, untuk ekstrak ginseng. Produsennya adalah nih namanya, nggak tahu benar nggak atau tidak ya. Saya bacanya si Xian Changyu Biological Technology ya. Ini COA-nya, produk name-nya jelas di sini, ginseng, ekstrak ginseng ya. Kemudian apa yang di bagian tanaman yang digunakan, apa? Ini adalah root ya. Kemudian tipe ekstraksinya dengan apa? Dengan water di sini. Kemudian batch number-nya ini, kemudian packingnya 25 kilogram per paper drum. Kemudian eh, kapan dianalisis? Ini tanggal 26 Juli 2022. Jadi ini adalah hasil analisis tanggal 26 Juli 2022. Ini adalah informasi yang ada di Certificate of Analysis. Nah, selain disebutkan produk name-nya ini ginseng ekstrak, nama Latin itu disebutkan. Nah, untuk ginseng, karena ginseng itu bisa, ini adalah salah satu, dan ini sering terjadi pada produk bahan bat misalnya untuk bahan alam. Kalau disebutnya ginseng, ginseng itu bisa ginseng Korea, ginseng Korea pun ada yang nama latinnya Panax ginseng, ada yang Panax noto ginseng, dan Panax yang lain. Ya, jadi ada beberapa spesies Panax
yang secara trivial, artinya secara umum kita menyebutnya dengan ginseng. Tapi secara ilmiah, secara saintifik, morfologinya, kemudian dari segi aspek chemistry-nya, profil metabolitnya bisa jadi ada perbedaan. Meskipun kalau kita lihat golongan kandungan kimia umumnya itu adalah ginsenosida, tetapi ginsenosida yang ada di situ itu bisa beda profilnya. Ada yang mungkin di Panax ginseng ginsenosida A yang dominan, di Panax noto ginseng bisa ginsenosida B yang dominan, dan itu akan bisa mempengaruhi efektivitas produk, ya, efektivitasnya atau aktivitas farmakologisnya, dan bisa mempengaruhi secara keseluruhan. Kalau kita salah mengambil bahan baku, akan mempengaruhi kualitas produk secara keseluruhan, baik dari aspek safety, quality maupun efikasinya gitu. Jadi itulah sebabnya saya ambil contoh bahan baku obat yang dari bahan alam, karena kita mesti aware dengan em, apa perlunya menampilkan atau diberikan data mengenai nama latinnya, karena kita bisa menyebut nama latin untuk untuk tanaman, sumber tanaman yang berbeda dengan nama trivial yang sama gitu. Seperti contoh saya bilang tadi, ekstrak ginseng itu bisa nama latinnya Panax ginseng, bisa Panax noto ginseng, tapi hasil akhirnya kita sebut dengan ekstrak ginseng gitu. Bisa kita sebut dengan nama trivial ekstrak ginseng. Jadi kalau di sini nama latinnya adalah Panax ginseng C.E. Meyer. Tipe ekstraksinya dijelaskan water. Eksipiennya tidak ada bahan tambahan. Jadi ini adalah artinya apa? Kalau tidak ada bahan tambahan dalam ekstrak itu, berarti dalam ekstrak itu pure adalah ekstrak ginseng. Kalau misalnya ekstraknya itu diperoleh dengan kenapa ini penting kita perhatikan? Bisa jadi ada eksipien. Misalnya kalau kita membeli bahan baku ekstrak kering, bisa jadi dalam proses penyiapan ekstrak itu ada penambahan eh, bahan tertentu yang dipakai untuk membantu mengeringkan ekstrak sehingga didapat ekstrak kering dalam bentuk misalnya serbuk dan sebagainya, ya. Nah, kalau Anda tidak mau itu, berarti pada saat pengadaan procurement, bagian procurement itu harus spesifik menyebutkan bahwa yang dipesan itu adalah ekstrak tanpa penambahan bahan eksipien, misalnya bahan pengering dan sebagainya gitu. Nah, setelah datang berarti tugasnya QC untuk mengecek apakah sudah benar seperti yang di order atau tidak. Kuantitinya berapa, kemudian manufacturing date-nya kapan, berarti ekstrak ini diproduksi 20 Juli 2022 misalnya. Kemudian report date-nya 31 Juli 2022. Nah, kita lihat di bawahnya assay-nya. Kalau di bahan baku obat sintetik, maka Anda akan lihat di bagian ini, ini penetapan kadarnya ya. Biasanya kita akan lihat di bagian ini, mungkin format COE-nya bisa jadi beda-beda, tetapi paling tidak informasi yang dimuat adalah seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kita akan melihat berapa, kalau di obat sintetik, kita akan melihat berapa kadar zat aktifnya di sini, di bagian assay ini. Misalnya kalau kita beli paracetamol, maka kita akan lihat data kadar paracetamolnya itu berapa. Kemudian metode penetapan kadarnya pakai apa. Nah, kalau di sini karena ginseng, yang dipakai di sini adalah markernya. Untuk bahan alam biasanya kita pakai ekstrak bahan alam, itu yang dipakai adalah kadar senyawa markernya, ginsenosida. Berarti yang dipakai di sini adalah penetapan kadar ginsenosida total. Karena ginsenosida itu kan punya banyak derivat ya. Jadi yang dipakai adalah ginsenosida total. Spesifikasi yang ditetapkan oleh si produsen penghasil bahan baku itu adalah lebih dari atau sama dengan 10,0. Jadi nggak boleh di bawah 10. Begitu artinya. Nah, hasilnya ternyata dari penetapan kadar adalah 10,29% dengan metode pengujiannya adalah UV. Ya, nah ini artinya sudah memenuhi
persyaratan yang atau parameter yang di spesifikasi yang ditetapkan oleh si produsen. Berarti ini sudah lolos QC dari produsennya. Tinggal kita sebagai penerima ya, sebagai industri farmasi kalau membeli barang ini, membeli ekstrak ini berarti bisa mengecek kembali apakah sudah betul yang diklaim 10,29% atau lebih rendah dari itu gitu. Kemudian kita akan melihat bagian deskripsinya, bagaimana penampakan warna, kemudian particle size-nya berapa gitu ya. Apakah bagian spesifikasi ini memuat persyaratan atau karakteristik yang ditetapkan oleh produsennya atau penghasilnya. Bagian result ini menunjukkan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang diklaim pada kolom sebelumnya. Kemudian kalau complies artinya sudah sesuai ya. Kemudian em, parameter kimianya ya, parameter kimia masuk di sini loss on drying, jadi susut pengeringan, kemudian kadar abu, kemudian pestisida, heavy metal, kemudian trace elemen di sini yang dicek adalah Pb, As, Cd, Hg gitu. Jadi Anda mesti lihat trace elemen yang dicek oleh dan diklaim negatif atau not detected atau terdeteksi tapi jumlahnya di bawah dari eh, jumlah maksimum yang diperbolehkan gitu ya, maka eh, Anda bisa cek di COA-nya. Kemudian ini persyaratannya, kemudian ini hasil pemeriksaannya. Jadi kalau lihat dari hasilnya di sini, semua semua parameter ini telah sesuai untuk ekstrak yang ada ya dalam COA ini. Kemudian lanjut ke, pemeriksaan mikrobiologi. Nah, kalau ini contoh kalau bahan bakunya dari bahan alam ya. Misalnya total bakterianya, molds-nya, kemudian jamur ya, kemudian Salmonella E. coli gitu. Jadi apakah sudah sesuai atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh produsennya atau tidak. Anda bisa lihat di sini. Kemudian kita bisa lihat hasilnya, conclusion-nya dari semua parameter yang diuji ini, apakah conclusion-nya sudah sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Yang pasti biasanya kalau produk itu sudah dijual, sudah dirilis oleh perusahaannya, biasanya sudah conclusion-nya, kesimpulannya pasti sudah conform dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh si produsen. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana rekomendasi untuk storage-nya. Ya, jadi misalnya di sini harus disimpan di area yang sejuk dan kering. Nah, kalau area sejuk dan kering, kalau Anda Anda refer ke apa namanya, suhu penyimpanan itu harusnya ada di suhu berapa. Makanya kalau di gudang farmasi di gudang farmasi itu biasanya disiapkan tempat-tempat yang harus disimpan dalam kondisi sejuk. Jadi itu disetting suhunya berapa yang masuk kondisi sejuk. Kemudian bila perlu ditambahkan eh, pengatur ini ya, kelembaban, RH-nya harus berapa. Nah, itu untuk tempat penyimpanan atau gudang farmasi harus ada RH-nya berapa persen sehingga memenuhi syarat untuk penyimpanan itu harus di kondisi sejuk dan kering. Kemudian eh, keep away dihindarkan dari eh, panas ya atau dari cahaya. Nah, itu biasanya kontainernya sendiri sudah melindungi dari cahaya dan panas gitu. Hanya sekarang di gudang setelah diterima oleh industri farmasi, tempat penyimpanannya atau gudang penyimpanan itu harus disesuaikan untuk memenuhi aspek ini. Kemudian shelf life-nya 2 tahun apabila disimpan dengan benar, itu catatannya. Kemudian ED-nya adalah 19 Juli 2024. Yang mengeluarkan dokumen QA ini adalah Quality Assurance-nya. Ya, jadi yang menandatangani
dokumen-dokumen ini yang memastikan kualitasnya, yang memastikan mutunya itu adalah quality assurance. Yang melakukan pengujiannya itu bagian quality controlnya. Jadi pengujian misalnya eh kadar air gitu, yang sampling melakukan pengujian itu bagian QC-nya. Tetapi yang memeriksa semuanya, mengecek apakah sudah sesuai dengan spesifikasi sampai dikeluarkannya COE ini adalah bagian quality assurance-nya atau QA-nya. Oke, jadi ini gambarannya kalau misalnya kita ambil contoh bahan baku untuk obat ya, yang asalnya sumbernya adalah dari bahan alam. Untuk bahan kimia, misalnya seperti contoh paracetamol itu menyesuaikan ya, tentu parameter deskripsi, appearance dan sebagainya itu akan ada ya. Em, Kemudian kadarnya akan ada. Silakan Anda ambil contoh-contoh lain, contoh-contoh di internet ya, Anda akan temukan contohnya untuk paracetamol atau obat yang sintetik. Oke, baik, saya akan lanjut ke materi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Anytime silahkan interrupt ya. Nah, setelah kita lihat COE-nya, kemudian hasil itu dicocokkan lagi oleh nanti tugasnya bagian QC ya, untuk melihat kesesuaian antara apa yang diklaim dalam COE dengan bahan baku yang datang ya. Oke, jadi alur pengadaan dan pengujian bahan baku secara umum seperti ini. Jadi bagian PPIC atau yang namanya bagian procurement atau apa ya, eh, di kadang-kadang di tiap industri itu beda-beda namanya. Tapi secara umum mereka pakai industri itu biasanya pakai namanya bagian PPIC itu adalah Planning Production and Inventory Control, itu melakukan perencanaan pembelian, kemudian bagian purchasing-nya melakukan pembelian ke supplier, kemudian barang datang masuk ke gudang, pertama diperiksa kesesuaian dokumen, setelah sesuai dokumennya maka tugasnya QC untuk melakukan pengujian, melakukan sampling ya, sampling untuk pengujian baik dari aspek kimia, kemudian dari aspek mikrobiologi ya untuk barang yang baru datang, bahan baku yang baru datang. Nah, cara samplingnya gimana? Kalau misalnya beli seperti tadi per can isinya, contoh tadi kan per can isinya 25 kilogram. Terus barang itu dibeli oleh perusahaan farmasi sebanyak 1000 kilogram. Berarti Anda akan punya beberapa can kan? Kalau 10 aja berarti 250 kilogram. Berarti Anda akan dapatkan 40 can barang yang datang, bahan baku yang datang. Nah, pertanyaannya apakah semua kita uji 40 itu? Jawabannya tidak. Tetapi kita akan mengambil sampling. Kalau di industri farmasi biasanya kita akan mengambilnya sampling. Dari 40 itu, gimana cara kita menentukan berapa sampel yang diambil? Nah, salah satu caranya untuk sampling adalah seperti ini ya. Jadi jumlah wadah bahan baku, akar N itu jumlah wadah bahan baku plus 1. Misalnya kalau terdapat katakanlah 36 wadah, maka jumlah wadah yang disampling itu adalah akar 36 plus 1, berarti 6 wadah ya yang akan disampling. Jika N-nya kurang dari 5, maka semua wadah disampling. Tapi kalau jumlah wadah bahan baku itu lebih dari 5, maka dilakukan sampling gitu. Contohnya seperti tadi, kalau 40 ya dilakukan sampling. Tapi kalau jumlahnya hanya 4 begitu, berarti semua bahan baku diambil dari tiap wadah, jadi tidak disampling, semua diuji. Nah, masing-masing wadah diambil X gram ya, sampel pada beberapa titik sampling sesuai prosedur. Biasanya yang diambil titik samplingnya itu mulai dari dalam satu wadah ya. Eh, Kita bisa bagi misalnya di wadah itu bagi menjadi em, katakanlah dua bagian ya, bagian kiri kanan. Nah, kita ambil sampling dengan sampler ya yang seperti ada lubangnya di setiap beberapa ketinggian. Jadi sehingga memungkinkan kita mengambil sampel itu mulai dari bagian atas wadah, tengah dan eh, bagian bawah wadah gitu. Jadi paling tidak itu sampel itu kan harus merepresentasikan
keseluruhan bahan baku atau keseluruhan populasi yang ada ya. Jadi kalau kita sampling pun kita harus em, berusaha mengambilnya itu dari setiap bagian. Misalnya bagian atas, bawah, tengah. Biasanya kalau untuk sampling bahan baku itu samplernya itu seperti ada eh, apa semacam eh, tabung, tapi ada lubang di beberapa eh, bagian ya. 3 bagian paling tidak, bagian atas, tengah, dan bawah, sehingga otomatis kita dapat mengambil sampelnya. Nah, wadah bahan yang telah disampling itu biasanya diberi label kuning ya. Kemudian jika sampling memenuhi syarat, maka bahan bakunya diberi label hijau, itu artinya rilis. Kemudian bila tidak memenuhi syarat diberi label merah dan diberi tulisan reject gitu. Jadi nanti tempatnya akan dipisahkan antara bahan baku yang sudah memenuhi syarat atau yang tidak ya, berdasarkan hasil pengujian nantinya. Pengujian ulang untuk bahan baku atau berkhasiat itu bisa dilakukan setahun 1 kali, jadi tidak selalu kalau produsennya masih tetap dari produsen yang sama, berarti tidak selalu kita lakukan. Jadi selama tidak ada perpindahan supplier ya atau produsen tempat membeli produknya, maka biasanya kita tidak lakukan selalu lakukan, hanya setahun 1 kali, untuk bahan penolong setahun 2 kali. Jadi jika jumlah sampel besar perlu direduksi hingga diperoleh sampel ofisial atau representatif. Nah, itu untuk jumlah sampel yang besar yang tidak mungkin kita ambil samplingnya seperti ini ya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya, sampel dituang perlahan hingga diperoleh untuk cara sampling ofisialnya ya. Sampelnya dituang perlahan. eh, Kalau sampel kita banyak ya misalnya. Jadi kalau mengambil sampel dengan seperti pipa tadi kan itu memungkinkan kita mengambil sampelnya dalam jumlah sedikit. Tapi apabila sampelnya banyak dan kita perlu mengambil sampel ofisial, maka kita bisa mengambil sampel dari beberapa titik. Nah, kalau sampelnya itu banyak, maka cara samplingnya lagi adalah seperti ini. Jadi kita bisa buat dalam bentuk kerucut, sampelnya dituang perlahan hingga diperoleh bentuk kerucut. Kemudian ujung kerucutnya ditekan sampai rata seperti ini, ya, gambar nomor 2. Kemudian dibagi 4 dengan menarik garis tengah, jadi seperti dibuat kuadran begini ya, yang tegak lurus. Nah, diambil bagian berseberangan. Kita bisa ambil sampel dari tempat A dan C atau B dan D. Jadi tidak perlu semuanya disampel dari setiap kuadran ini. Kita tinggal mengambil 2 bagian yang berseberangan. Nah, ulangi hingga diperoleh bobot yang diinginkan. Misalnya kalau kita punya 100 kilogram sampel, 500, maka kita akan memakai kira-kira sekitar 500 gram sampel ofisial. Kalau jumlah sampelnya yang kita dapatkan itu 10 kilogram, maka sampel ofisial yang setidaknya kita ambil itu sekitar 125 gram gitu. Nah, caranya seperti ini, mengambil sampel ofisial itu seperti ini caranya. Anda bisa buat kerucut, kemudian ditekan bagian atasnya sampai membentuk kuadran, kemudian ambil 2 sisi yang berseberangan. Oke, ini adalah jenis sampel, sampel bruto, sampel analisis, dan grab sampel. Apa definisinya untuk masing-masing? Anda bisa lihat di sini, kalau sampel bruto itu sampel yang mewakili seluruh lot, ya, seluruh lot. Dan dapat bervariasi dari beberapa gram atau kurang hingga beberapa kilogram berdasarkan sifat bahan curah. Kalau sampel itu ukuran sampelnya cukup kecil, secara eksklusif biasanya untuk tujuan analisis dan berasal dari sampel kotor atau sampel bruto yang representatif. Nah, itu yang kita pakai sebagai sampel. Jadi kalau sampel bruto itu sampel yang banyak ya, yang jumlahnya besar. Kalau sampel itu sampel yang lebih kecil lagi. Sampel analisis itu suatu aliquot yang merupakan bagian dari sampel tadi yang menjadi sasaran untuk analisis. Jadi kalau sampel bruto itu sampel yang kita ambil dari apa masing-masing bagian tadi. Nah, kalau kontainernya besar itu kan jadi sampel brutonya besar tuh, bisa ukurannya sampai kilogram ya, berapa kilogram. Dari sampel bruto itu kita ambil sampel lagi.
caranya bisa dengan teknik tadi, dengan buat kerucut, kemudian diratakan dan sebagainya. Kemudian kalau sampel itu masih besar, maka kita perlu ambil sampel untuk analisis karena untuk analisis kan kita tidak perlu sampel dalam jumlah besar. Caranya bisa dengan cara seperti tadi saat kita memilih sampel ya dengan buat kerucut tadi, kemudian ambil dari kuadran yang berbeda. Nah, bagian kecil dari sampel ini yang nanti langsung dipakai untuk analisis itulah sampel analisis ya. Kemudian grab sampel itu sampel tunggal, biasanya diambil secara acak dan dianggap representatif. Ini dianggap sebagai cara yang sebenarnya paling tidak dapat diandalkan untuk mengambil sampel suatu bahan. Jadi yang paling direkomendasikan metode pengambilan sampelnya itu adalah seperti bertahap ya. Kalau kontainer besar sampel bruto dulu diambil, baru sampel analisis. Grab sampel itu eh, pilihan terakhir ya, karena itu kan kita ngambilnya acak. Em, Meskipun itu bisa dianggap representatif, tetapi sebenarnya dari teknik sampling itu yang paling tidak dapat diandalkan. Kemudian cara pengujiannya, acuan standar kita adalah Farmakope Indonesia, kemudian acuan lainnya bisa BP, British Pharmacope, European Pharmacope, kemudian United States, USP, Japan Pharmacope, dan sebagainya. Nah, kalau alur penerimaan bahan baku seperti ini tadi ya, bahan baku datang ya, diterima oleh bagian gudang gitu kan. Kemudian dokumennya dicek sesuai atau tidak. Apabila tidak sesuai, maka masuk ke disposisi. Kemudian apabila dokumennya sudah oke sesuai dengan pemesanan, maka masuk ke karantina. Maka bagian gudang akan membuat quality order ke QC, sehingga nanti QC melakukan sampling dan dan pengujian. Kemudian quality ordernya diterima oleh QC, QC melakukan sampling. Nah, bahan baku yang sudah disampling tadi dikarantina dan diberi label. Misalnya pakai label kuning kalau sudah itu artinya sudah disampling. Kemudian hasil pengujian dilakukan oleh bagian QC, hasilnya oke, maka diberi label hijau atau rilis. Apabila hasilnya tidak memenuhi kriteria, tidak sesuai dengan COA, maka diberi label merah atau di reject ya. Nah, kemudian kalau pengeluaran bahan baku itu kan penerimaan bahan baku, kemudian sampai di gudang sampai lolos QC ya. Kemudian kalau pengeluaran bahan baku untuk digunakan di proses manufacturing seperti apa? Jadi pertama ada perintah pembuatan atau work order WO ya dari PPIC untuk produksi, misalnya produksi tablet tertentu, tablet paracetamol katakanlah begitu. Kemudian dokumen work order ini diperiksa, disign, ditandatangan oleh manajer produksi. Kemudian manajer produksi itu akan mengajukan order ke gudang bahan baku untuk penyiapan bahan baku. Nah, penyiapan bahan baku kemudian ditimbang sesuai dengan work order dari manajer produksi ke bagian gudang, dilakukan penimbangan. Kemudian dicek hasil timbangnya oleh siapa pengawasan ini dilakukan oleh bagian quality control-nya. Jadi ini adalah bagian dari in-process control. Kemudian hasil timbangan sudah sesuai, work order dikirim ke QC, diperiksa dan desain ditandatangan oleh manajer QC, maka baru gudang bahan baku akan melakukan serah terima bahan baku tersebut ke bagian petugas produksi untuk dilakukan proses produksi. Jadi alurnya seperti ini. Kalau bahan bakunya dikeluarkan dari gudang bahan baku dan untuk digunakan dalam proses manufacturing, ya. Nah, proses QC-nya itu ada di mana saja. Nah, kalau kita lihat dari skema tadi itu ada di hampir setiap proses, ya. Perintah pembuatan obat dikeluarkan oleh PPIC, diperiksa, disetujui oleh manajer QC, maka masuk ke bagian penimbangan, kemudian dilakukan pengecekan dan pengawasan, kemudian diproses menjadi produk yang ditentukan, produk ruahan dan dikarantina dulu ya sebelum diluluskan oleh QC, tidak boleh dikemas dulu.
ya. Jadi apa itu produk ruahan nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi tidak boleh kalau sudah selesai dah jadi tabletnya terus langsung dikemas, tidak boleh seperti itu. Harus ada eh, note atau hasil pemeriksaan QC dulu bahwa produk ruahan itu sudah lolos QC baru dan ada perintah pengemasan baru boleh dilakukan pengemasan. Kemudian pengawasan selama proses atau in process control sampai dihasilkan produk jadi atau produk yang sudah dikemas, diuji, dilakukan uji produk jadi, misalnya dicek apakah uji kebocoran atau tidak ya. Yaitu setelah ada kesimpulan atau hasil dari bagian QC bahwa itu sudah lolos QC, maka baru sertifikat pelulusan dari QC dirilis dan siap didistribusikan. Kemudian, nah ini apa bedanya antara produk ruahan dan produk jadi? Produk antara kalau di sela-sela atau di beberapa step-step sebelum dihasilkannya produk ruahan atau bulk, atau misalnya kalau kita buat tablet-tablet yang belum dikemas, itu adalah produk antara. Kita sebutnya produk antara. Produk jadi itu produk akhir yang telah melalui semua proses produksi sampai ke pengemasan dan siap untuk didistribusikan. Itu definisi dari produk jadi. Jadi kalau kita lihat timeline eh, pekerjaan proses manufacturing, produk antara itu adalah produk atau bahan atau campuran bahan setengah jadi yang masih membutuhkan satu atau lebih tahapan pengolahan untuk menjadi produk ruahan atau bulk produk atau produk jadi. Jadi contohnya produk antara itu kalau kita mau buat tablet, hasil proses granulasinya yaitu granul-granul itu yang masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi tablet, nah itu disebut dengan produk antara. Apa saja IPC atau in process control pengujian yang perlu kita lakukan ke produk antara, nanti kita lihat contohnya ya untuk tablet di slide berikutnya. Kalau produk ruahan itu yang mana? Produk ruahan itu adalah stepnya setelah produk antara itu. Produk yang dihasilkan setelah produk antara itu diolah. Jadi misalnya kalau hasilnya granul itu masuk produk antara. Kalau kita buat tablet kan, produk ruahan itu adalah bahan obat yang sudah selesai melalui tahap pengolahan tetapi belum dikemas. Nah, ini sebut produk ruahan. Misalnya kalau dari granul itu dilakukan tahapan selanjutnya pencetakan tablet dan sebagainya. Nah, tablet yang telah dicetak ini, sorry ini ada kesalahan ketik ya. Tablet yang telah dicetak ini masuk dalam, tapi belum dikemas, ini masuk dalam kategori produk ruahan. Nah, kalau produk jadi yang mana? Produk jadi itu adalah produk akhirnya. Jadi tablet yang sudah dikemas itu masuk ke produk jadi. Nah, pengendalian mutu untuk produk antara, produk ruahan, dan produk jadi itu seperti apa? Nah, kalau kita ambil contoh, misalnya produksi tablet, entah itu dengan metode cetak langsung, metode granulasi kering, atau metode granulasi basah, kita akan melihat prosesnya seperti ini. Kalau metode cetak langsung kan dari penimbangan, mungkin masuk ke pengayakan, setelah itu pencampuran akhir, langsung pencetakan tablet, ya kan? Kemudian kalau granulasi kering Anda akan lihat stepnya seperti ini. Granulasi basah Anda akan lihat stepnya lebih banyak. Nah, proses misalnya granul, kalau kita granulasi basah, granulnya ini adalah hasil dari, kita sebut dengan produk ruahan. IPC atau in process control yang kita lakukan apa? Misalnya setelah pengeringan granul, kita cek loss on drying-nya, ya. Berapa kadar air granulnya dan sebagainya. Nah, itu kita lihat. Atau setelah diayak kering, berapa ukuran partikelnya, partikel size-nya dan sebagainya. Ukuran partikel granulnya. Nah, itu merupakan bagian dari IPC. Tentu saja parameter yang kita uji pada IPC untuk produk ruahan itu akan berbeda-beda tergantung dari jenis sediaan yang kita buat, kemudian metode pembuatan sediaan yang digunakan. Jadi bisa jadi berbeda-beda. Kemudian contoh lainnya adalah setelah pencampuran akhir. Ini kan sebelum masuk pencetakan tablet, jadi ini hasil pencampuran ini kan juga masuk produk
antara ya. Nah, itu Anda lakukan IPC, bisa kita kategorikan produk antara. Anda cek misalnya kalau pencampuran, IPC-nya apa ya, dicek homogenitasnya. Caranya ngecek gimana? Diambil dari bagian-bagian yang representatif, misalnya bagian atas, tengah, bawah, itu dicek apakah semua sudah homogen atau tidak gitu pencampurannya. Kemudian pencetakan tablet. Nah, pencetakan tablet kan hasilnya adalah produk ruahan ya, produk ruahannya tablet. Nah, produk ruahan ini tidak boleh langsung dikemas dulu, harus dicek dulu in process controlnya oleh bagian quality control ya. Pemerian diameter misalnya kalau tablet dicek pemeriannya, diameter tabletnya, friabilitasnya, keseragaman bobot waktu hancur dan sebagainya. Nah, pada proses ini sampai keluar hasil pemeriksaan oleh QC, produk ruahan ini harus dikarantina. Ya, produk ruahan ini harus dikarantina setelah ada report dari QC bahwa produk ruahan ini telah lolos QC baru dan ada perintah pengemasan baru produk itu dikemas ya sehingga menghasilkan finish product ya atau produk jadi. Nah, sebelum sebelum dikirimkan ke gudang obat jadi untuk siap didistribusikan, ini pun harus dikarantina dulu, dicek lagi oleh bagian QC apakah misalnya untuk kemasan-kemasan tertentu ada kebocoran atau tidak. Jadi dicek kemasannya, finish pack analysisnya ya, atau untuk produk tertentu bila perlu uji kebocoran dan sebagainya. Setelah itu lolos, baru bisa dikirimkan ke gudang obat jadi atau produk jadi. Jadi skemanya kalau kita ambil contoh untuk produksi tablet seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya akan berikan tugas ke Anda em, khusus tentang pengujian produk antara, ya. Yang aspek Anda boleh memilih sediaan yang bentuk sediaan seperti saya sebutkan tadi kan pengujian produk antara itu tergantung pada jenis sediaan, jenis bentuk sediaan dan metode pembuatan ya produk. Jadi parameter ujinya atau apa saja parameter uji yang perlu eh, pengujian yang perlu dilakukan untuk setiap produk itu kan bisa jadi produk antara itu kan bisa jadi berbeda-beda. Nah, Anda ambil salah satu contoh misalnya kalau dan diusahakan berbeda ya tiap kelompok. Misalnya kelompok satu eh, tablet paracetamol. Kelompok dua bisa ambil misalnya Anda bisa merefer ke jurnal-jurnal pustaka ya. Misalnya kalau kelompok 2 sirup paracetamol, kelompok 3 misalnya yang beda lagi ya. Jadi silahkan koordinasi di antara kalian ya. Atau boleh juga bahan baku obatnya bukan eh, bahan kimia tunggal ya. Misalnya bisa jadi ekstrak gitu. Atau bisa juga sediaan topikal gitu. Misalnya eh, salep eh, yang isinya sediaan topikal salep yang isinya misalnya dexamethasone dan sebagainya. Nah, itu boleh ya. Jadi saya mau lihat bagaimana Anda menggambarkan atau membuat punya bayangan apa saja sih yang kita perlu pengujian yang perlu kita lakukan untuk melihat ini produk antara ini sudah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan yang sesuai dipersyaratkan untuk bentuk sediaan tersebut atau tidak gitu. Dan kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh si apoteker kan nanti decision maker ya kalau di industri farmasi. Apa yang bisa dilakukan oleh apoteker apabila eh, terdapat hasil yang tidak sesuai gitu ya. Jadi agar dapat bayangan seperti itu kira-kira penjelasan tentang tugas ini apakah sudah bisa dipahami? Jadi Anda ambil salah satu contoh aja, contoh-contoh pembuatan obat ya, contoh-contoh produknya. Dan bisa ambil produk yang spesifik, misalnya
tablet vitamin C atau kaplet vitamin C gitu. Ya, jadi spesifik. Izin bertanya Ibu. Ya, Berarti untuk jenis sediaannya itu boleh sama tapi zat aktifnya beda itu diperbolehkan berarti ya Bu ya? boleh, boleh, boleh. Kan nggak mungkin kalian akan ada berapa kelompok nih? Kan ada hampir 20 kelompok ya. Mungkin 19 kelompok ya kan? Mungkin akan ada satu kelompok yang isinya cuma 5 ya, yang cuma berlima. Jadi kita akan dapat berapa kelompok jadinya? 12 ya, karena nggak pas 120. Atau lebih? Kalau Nah, 6 mahasiswa 4 sih Bu, 20 sorry, kelompok jadinya. 20 kelompok ya. Ya. Oke, ya, 20 kelompok. Oke, yang bisa jadi bentuk sediaannya sama tapi saat aktifnya berbeda. Boleh, seperti itu. Oke, baik Ibu, terima Ya, kasih. oke. Nanti saya akan sediakan slot di Oase untuk pengumpulan tugas beserta waktunya. Mohon dikumpulkan tempat waktu ya, jangan last minute ya, karena Oase kan Anda tahu sering error. Jadi mohon tugas dikumpulkan tidak last minute. Baik Ibu, izin bertanya Ibu lagi satu. Ini ada beberapa mahasiswa yang belum masuk di OASA. Itu saya lapornya ke Bapak Eka atau bisa Ibu Ari yang menambahkan ya Bu? Em, Belum masuk ke Oase, kenapa? Masalahnya notifikasinya kenapa? Belum masuk ke course-nya. Belum masuk ke course-nya. Berarti, oke. Sepertinya ke Pak Eka ya, karena Pak Eka yang koordinatornya. Oke, baik Ibu, Nah, terima kasih. berapa orang temanmu yang belum bisa masuk Oase? Lagi 37 orang Ibu. Oh, banyak sekali. Yang dari luar UNED ya? Em, Mix sih Bu, ada yang dari luar UNUD belum masuk, ada yang UNUD juga belum masuk. Oh gitu, biasanya yang punya kendala gitu yang dari luar. Tapi sudah dari iMiss You sudah daftar dan link untuk ke Oase. Sudah Ibu, sudah login tapi hanya belum masuk ke kelasnya saja. Oh, belum masuk ke kelas. Boleh saya coba masukkan ya. Coba kirimkan daftarnya ke saya. Kalau saya bisa masukkan, mungkin nggak perlu ke Pak Indra. Baik Ibu. Saya perlu data NIM dan nama mahasiswa untuk bisa Oke, masukkan ke kelas. oke Ibu, siap. Ya, nanti kirimkan ke saya daftarnya ya. Oke Ibu. Oke. Kalau bisa hari ini ya, sehingga saya bisa masukkan, coba enroll teman-temanmu yang nggak masuk puasa, belum bisa masuk puasa. Oke Ibu, Kalau sedang saya mungkin, kerjakan oke, juga. nih. Kalau misalnya nggak bisa, saya nggak bisa masukkan nanti baru ke Pak Indra, ya gitu aja. Oke Ibu, terima Ya, kasih. ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Materi kuliah akan saya share di Oase untuk materi ini dan materi Jumat ya. Nanti silahkan Anda cek di Oase. Bila tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk hari ini. Oke Ibu, bisa sepertinya teman-teman juga sudah tidak ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih, Denan. Kita akhiri untuk kuliah hari ini. Selamat siang semuanya. Baik, terima kasih Siang Ibu. Ibu, Selamat terima Terima kasih. kasih. siang. Bu, terima kasih Bu.